Selamat datang pada materi pengantar pemrograman linier. Pada pertemuan ini, kita akan membahas topik penting, yaitu metode simplex dua fase. Materi ini menjadi lanjutan dari pembahasan metode simplex, khususnya untuk kasus-kasus yang tidak bisa langsung diselesaikan dengan tabel simplex biasa. Jadi, fokus utama kita pada pertemuan hari ini adalah memahami kapan metode dua fase digunakan, bagaimana langkah-langkahnya, dan seperti apa penerapannya dalam contoh soal. Metode simplex dua fase digunakan ketika model program linier memiliki kendala bertanda sama dengan atau lebih besar sama dengan. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa langsung membentuk basis awal yang visible dengan cara biasa. Karena itu, kita menambahkan variabel artifisial untuk memaksa terbentuknya solusi awal. Pada fase pertama, variabel artifisial ini dipaksa menjadi 0 atau keluar dari basis. Setelah solusi awal yang visible ditemukan, barulah pada fase kedua, kita akan lanjut melakukan optimasi terhadap fungsi tujuan asli. Langkah pertama dalam metode simplex dua fase adalah mengubah semua kendala ke dalam bentuk standar. Jika kendala bertanda kurang dari sama dengan, kita tambahkan variabel select. Jika bertanda lebih dari sama dengan, kita kurangi dengan variabel surplus, lalu tambahkan variabel artifisial. Sedangkan untuk kendala bertanda sama dengan, kita langsung menambahkan variabel artifisial. Setelah model berbentuk standar, kita membentuk fungsi tujuan fase pertama, yaitu meminimalkan W, dengan W merupakan jumlah seluruh variabel artifisial. Tujuannya sederhana, yaitu memastikan semua variabel artifisial bernilai 0, sehingga solusi visible awal bisa diperoleh. Setelah bentuk standar diperoleh, kita akan menyusun tabel simplex awal untuk fase pertama. Basis awal biasanya dipilih dari variabel yang membentuk kolom identitas, yaitu select untuk kendala kurang dari sama dengan, atau artifisial untuk kendala sama dengan dan lebih dari sama dengan. Kemudian, kita mengisi nilai CB, yaitu koefisien fungsi tujuan dari variabel basis. Selanjutnya, dihitung nilai ZJ dengan rumus penjumlahan antara CB dan setiap elemen koefisien pada kolom yang bersesuaian. Nilai ZJ ini akan dipakai untuk melihat kondisi tabel dan menentukan langkah iterasi berikutnya. Setelah ZJ dihitung, kita mencari nilai CJ dikurangi ZJ. Nilai ini menjadi dasar untuk menentukan variabel masuk ke basis. Pada kasus maksimasi, yang dipilih adalah nilai CJ dikurangi ZJ yang paling besar positif. Setelah kolom kunci ditemukan, langkah berikutnya adalah menentukan variabel keluar dengan menggunakan uji rasio minimum, yaitu membagi ruas kanan atau RHS dengan elemen kolom kunci yang positif. Rasio positif terkecil akan menunjukkan baris kunci, dan variabel basis pada baris itu akan keluar dari basis. Sesudah kolom kunci dan baris kunci diketahui, kita menentukan elemen kunci, yaitu angka pada titik perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Elemen ini menjadi acuan untuk melakukan operasi baris elementer. Pertama, baris kunci dinormalisasi dengan membagi seluruh elemennya dengan elemen kunci. Setelah itu, elemen lain pada kolom kunci dibuat 0, agar kolom tersebut berubah menjadi kolom identitas. Dengan proses ini, variabel yang masuk akan resmi menjadi variabel basis yang baru. Proses pada fase pertama tidak berhenti hanya satu kali iterasi. Kita harus mengulangi langkah menghitung ZJ, menghitung CJ dikurang ZJ, memilih kolom kunci, memilih baris kunci, dan melakukan operasi baris sampai kondisi optimal fase pertama tercapai. Pada akhir fase pertama, ada dua kemungkinan. Jika nilai W sama dengan 0,
Berarti semua variabel artifisial berhasil dihilangkan dan model memiliki solusi yang visible. Sehingga kita bisa lanjut ke fase kedua. Namun, jika W lebih besar dari 0, artinya masih ada variabel artifisial yang tetap bernilai positif. Sehingga model dinyatakan tidak visible dan proses berhenti. Karena tidak ada solusi yang memenuhi kendala asli. Jika fase pertama berhasil, maka kita akan masuk ke fase kedua. Pada tahap ini, semua kolom variabel artifisial dihapus dari tabel, karena tugasnya sudah selesai. Kemudian, fungsi tujuan asli dikembalikan. Misalnya, fungsi maksimum Z yang memang ingin dicari sejak awal. Nilai CB juga diperbarui semua koefisien fungsi tujuan asli berdasarkan variabel basis terakhir dari fase pertama. Jadi, fase kedua ini sebenarnya adalah lanjutan simplex biasa, tetapi dimulai dari solusi visible yang sudah diperoleh dari fase pertama. Nah, misalnya basis yang ditemukan dari fase pertama yaitu S3, X2, dan X3. Nah, karena koefisien pada nilai Z ini adalah untuk X1 adalah 4, X2 adalah 3, dan X3 adalah 6. Dan di sini basisnya untuk S1 tidak ada, karena ini dimulai dari S3 yang masuk, sehingga yang untuk CB yang untuk X1 dia bernilai 0. Sehingga koefisien yang ada untuk CB pada fase kedua yaitu 0, 3, dan 6. Karena sesuai dengan basis yang masuk pada fase pertama. Pada fase kedua, kita kembali menghitung ZJ dan CJ dikurang ZJ, seperti prosedur simplex pada umumnya. Lalu, iterasi dilakukan dengan memilih variabel masuk dan keluar sampai kondisi optimal tercapai. Untuk kasus maksimisasi, kondisi optimal dicapai jika semua nilai CJ dikurangi ZJ kurang dari atau sama dengan 0. Setelah itu, nilai variabel basis dibaca dari RHS. Variabel non-basis dianggap 0, lalu disubstitusikan ke fungsi tujuan untuk memperoleh nilai optimum. Sekarang, kita masuk ke contoh soal. Fungsi tujuan yang akan dimaksimalkan adalah Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2 ditambah 6x3. Model ini memiliki 3 kendala, yaitu 2 kendala bertanda lebih besar sama dengan, dan 1 kendala bertanda sama dengan. Karena ada kendala bertipe seperti ini, maka diperlukan variabel surplus dan variabel artifisial. Pada contoh ini, total terdapat 3 variabel artifisial, sehingga jelas bahwa metode simplex 2 fase memang diperlukan. Setelah itu, setiap kendala dikonversi ke bentuk standar agar bisa dimasukkan ke tabel simplex. Ini untuk bentuk standar untuk kendala 1, kemudian kendala 2, dan kendala 3. Pada fase pertama, contoh ini, tujuan kita adalah menghilangkan semua variabel artifisial. Karena itu dibentuk fungsi tujuan W sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 yang akan diminimalkan. Namun, karena tabel simplex yang dipakai lebih nyaman dalam bentuk maksimisasi, fungsi ini diubah menjadi P sama dengan negatif W. Sama dengan negatif A1 dikurang A2 dikurang A3. Dengan perubahan koefisien ini, koefisien variabel asli, slack dan surplus bernilai 0 di sini. Sedangkan koefisien variabel artifisial untuk A1, A2, dan A3 bernilai negatif 1. Nah, inilah dasar pembentukan tabel awal fase pertama. Nah, pada slide ini ditampilkan tabel awal fase pertama pembentukannya. Baris awal terdiri dari variabel artifisial A1, A2, dan A3. Karena ketiganya membentuk integers awal untuk mulai iterasi, dari tabel ini kemudian dihitung nilai ZJ untuk setiap kolom X1, kolom X2, X3, sampai kolom yang RHS atau sisi kanan. Nilai RHS pada baris ZJ menunjukkan keadaan fungsi tujuan fase pertama saat itu. Tabel awal ini menjadi titik awal untuk menentukan kolom kunci pertama.
Nah, ini adalah proses untuk mencari nilai Z pada kolom X1. Jadi nanti nilai CB di sini negatif 1 dikali 1 ditambah negatif 1 dikali 2 ditambah negatif 1 dikali dengan 1. Dan dilakukan prosesnya sama untuk semua kolom, termasuk untuk kolom yang RHS. Nah, ini adalah negatif 1 dikali 5 ditambah negatif 1 kali 8 ditambah negatif 1 kali 7. Nah, sehingga nanti nilai Z pada kolom RHS yaitu 20. Nah, setelah nilai ZJ diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung CJ dikurangi ZJ. Di sini nilai CJ di sini adalah 0 dikurang negatif 4 yaitu 4. 0 dikurang negatif 6 yaitu 6 dan seterusnya. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai terbesar positif muncul pada kolom X2 dan X3 yang sebesar 6. Nah, karena fase pertama ditulis dalam bentuk maksimisasi dari negatif W, maka kita memilih nilai CJ dikurangi ZJ yang terbesar positif. Seperti itu. Artinya, karena tadi ada 2 yang bernilai sama, maka kita akan memilih salah satu kandidat terbaik untuk masuk ke basis antara X2 atau X3. Nah, pada tahap ini dipilih X2. Proses dilanjutkan dengan uji rasio minimum untuk menentukan baris kunci. Nah, untuk RHS yang ini, karena kita tadi memilih sebagai kolom kunci untuk X2, maka nilai RHS itu dibagi dengan elemen kolom kunci bersesuaian. Jadi nilai RHS adalah 5 dibagi dengan 1, dan 8 dibagi dengan 3, dan 7 dibagi dengan 2. Seperti itu. Nah, pada slide ini dilakukan uji rasio minimum berdasarkan kolom kunci yang dipilih. Nah, dari hasil ini dilihat rasio terkecil yaitu pada baris kedua, artifisial yang kedua. Sehingga baris A2 ini menjadi baris kunci. Dan pertemuan antara kolom X2 dan A2 nilainya adalah 3. Nah, ini merupakan elemen kunci. Nah, elemen ini akan dipakai untuk menormalisasi baris pivot atau baris kunci. Dengan kata lain, langkah ini menentukan variabel mana yang akan keluar dari dan mana yang akan masuk ke basis. Karena baris kuncinya adalah A2, maka A2 keluar dari basis, diganti menjadi X2. Yang variabel masuk yang ke basis ya. Jadi yaitu X2. Baris kunci, nah baris kunci yang ini tadi, yang bernilai 2, 3, 1, dan seterusnya, dibagi dengan elemen kunci. Elemen kunci adalah 3. Nah, sehingga nanti elemen kuncinya ini akan bernilai 1. Nah, kemudian yang lainnya, tadi kan nilainya adalah 2 dibagi elemen kunci 3, 2/3, kemudian ini sebelumnya adalah 1 dibagi elemen kunci 3, dan seterusnya. Nah, sama juga dengan ini. Jadi ini nilai sisi kanan tadi kan nilainya 8 dibagi dengan elemen kunci yaitu 3. 8/3. Seperti itu. Setelah pembaruan ini, basis baru ini tidak lagi menjadi A2, tapi menjadi X2. Nah, ini langkah awal untuk mulai menggantikan variabel artifisial dengan variabel yang lebih relevan dalam solusi. Setelah baris pivot dinormalisasi, untuk yang baris pivot atau baris kunci yang tadi, kita lanjut mengubah elemen lain pada kolom X2 di sini ya. Ini akan kita rubah menjadi 0. Nah, pada baris A1 ini, kita menggunakan operasi baris elementer. Sini, karena koefisien X2 di baris A1 sebelumnya adalah bernilai 1 di sini, maka baris A1 yang lama, di sini ya, A1 yang lama, itu dikurangi dengan baris pivot yang baru. Atau koefisiennya 1 dikali baris pivot yang baru. Hasilnya, koefisien X2 pada baris A1 itu akan menjadi 0. Dan elemen-elemen lain pada baris tersebut ikut berubah.
Langkah ini menunjukkan bagaimana operasi baris bekerja secara sistematis dalam metode simplex. Jadi tujuannya kita akan membuat untuk ini menjadi 0. Nah, proses yang sama dilakukan pada baris A3. Seperti itu. Ini juga akan dibentuk menjadi 0. Karena koefisien X2 pada baris ini, ya kita lihat koefisien sebelumnya berapa. Koefisien sebelumnya adalah 2. Maka baris A3 yang lama dikurangi 2 kali baris pivot yang baru. Baris kunci yang baru. Tujuannya tetap sama, yaitu membuat nilai pada kolom X2 di luar baris pivot atau baris kunci menjadi 0. Setelah operasi ini, bentuk tabel menjadi lebih rapi dan siap untuk dilakukan perhitungan ZJ serta CJ dikurangi ZJ yang baru. Jika kita sudah selesai untuk operasi baris elementer, maka kita akan memperbarui nilai ZJ dan CJ dikurangi ZJ. Nah, ini menandakan bahwa satu putaran iterasi sudah hampir selesai. Nah, ini kita proses perhitungan. Pada slide ini, nilai ZC dan CJ dikurangi ZJ diperbarui setelah iterasi pertama selesai. Terlihat bahwa masih ada nilai positif pada kolom tertentu, khususnya pada kolom X3 di sini. Karena untuk masing-masing kondisi optimal belum tercapai, maka proses iterasi harus dilanjutkan. Ini memperlihatkan bahwa solusi saat ini belum final, walaupun satu variabel artifisial sudah berhasil digeser dari basis. Jadi A2 sudah digeser dari basis. Jadi iterasi berikutnya masih diperlukan. Nah, jadi kita akan mencari nilai ZJ, kemudian nanti dengan cara yang sama, negatif 1 dikali sepertiga, ditambah 0 kali 2 per 3, ditambah min 1 dikali min sepertiga. Dan seterusnya. Kemudian nanti baru nilai CJ dikurang ZJ. Nah, ini masih nilainya positif. Nah, berdasarkan nilai CJ dikurangi ZJ yang baru, kolom X3 yang tadi karena menilai positif terbesar, dipilih sebagai kolom kunci. Selanjutnya dilakukan lagi uji rasio minimum dengan menggunakan nilai RHS yang dibagi oleh elemen-elemen positif pada kolom X3. Nah, jadi tadi RHS adalah 7 per 3, nanti dibagi dengan 2 per 3, 8 per 3 dibagi sepertiga, kemudian 5 per 3 dibagi 10 per 3. Seperti itu. Dari sini kita bisa menentukan baris mana yang paling tepat untuk keluar dari basis. Tahap ini menunjukkan bahwa pola simplex selalu konsisten. Pilih variabel masuk, lalu tentukan variabel keluar. Nah, di sini hasil uji rasio minimum pada iterasi kedua menunjukkan bahwa baris A3 di sini menjadi baris kuncinya. Elemen kuncinya adalah 10 per 3, yaitu angka pada perpotongan kolom X3 dan baris A3. Karena itu, A3 ini akan keluar dari basis dan X3 akan masuk menjadi basis yang baru. Nah, ini merupakan perkembangan yang baik. Karena satu lagi variabel artifisial berhasil kita keluarkan. Dengan semakin sedikitnya variabel artifisial di basis, kita semakin dekat ke akhir fase pertama. Kemudian dengan proses yang sama, setelah X3 masuk ke basis, baris pivot dinormalisasi terlebih dahulu, kemudian dilakukan operasi baris terhadap baris A1 dan baris X2, di sini, A1, X2, dan agar kolom X3 berubah menjadi kolom identitas. Jadi agar X3 ini menjadi 0 dan 0. Sedangkan untuk X3 kan menjadi 1 nantinya. Pada slide ini terlihat bahwa setiap perubahan basis selalu diikuti oleh penyesuaian pada seluruh baris lain. Nah, ini penting agar seluruh tabel tetap valid dan variabel basis benar-benar mewakili solusi dasar pada iterasi tersebut. Dan dalam hal ini, untuk X3 itu akan dibagi dengan elemen kunci yaitu 10 per 3. Kemudian untuk basis atau baris A1 itu tadi karena sebelumnya adalah 2 per 3, maka nanti rumusnya adalah nilai A1 yang lama dikurang 2 per 3 dikali baris pivot yang baru. Seperti itu. Sedangkan baris X2 karena sebelumnya adalah sepertiga,
maka X2 yang lama dikurang sepertiga dikali baris pivot yang baru. Seperti itu. Sehingga nanti nilai yang untuk pada kolom kunci di sini untuk A1 dan A2 itu akan bernilai 0, sedangkan untuk yang elemen kunci akan bernilai 1. Nah, setelah kita operasi baris selesai, kita hitung kembali nilai ZJ, seperti itu, dan CJ dikurangi ZJ. Jadi kan negatif 1 kali 2 per 5, ditambah 0 kali 7 per 10, dan 0 kali negatif 1 per 10, yaitu menjadi negatif 2 per 5. Sehingga CJ dikurang ZJ menjadi 2 per 5. Seperti itu. Nah, di sini hasilnya menunjukkan bahwa masih terdapat nilai positif pada kolom X1 dan S3. Nah, karena kondisi optimal fase pertama masih belum tercapai, jadi kalau dia optimal itu ketika nilai CJ dikurang ZJ sudah kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini masih ada yang positif, masih perlu lanjut kembali. Seperti itu. Jadi, iterasi harus dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dua variabel artifisial sudah keluar, namun masih belum stabil, masih belum selesai seperti itu. Kemudian kita pilih lagi X1 sebagai kolom kunci, karena tadi nilai CJ dikurang JJ yang paling besar, nilai positif terbesar. Selanjutnya dilakukan uji rasio minimum pada sisi kanan, yang sebelumnya tadi adalah 2, 2 dibagi 2 per 5, kemudian 5 per 2 dibagi 7 per 10, dan setengah. Nah, ini tidak dilakukan ya, untuk yang ini, karena nilai untuk elemen kunci bersesuaian, ini nilainya sudah nilainya negatif, seperti itu. Jadi, nanti yang bagian baris yang ketiga ini tidak diikutsertakan dalam mencari baris kunci yang baru. Jadi baris kunci yang baru kan adalah nilai terkecil yang positif. Seperti itu. Nah, sehingga yang digunakan adalah yang baris X eh, baris X2. Karena kan dia paling terkecil, 25 per 7. Sehingga di sini elemen kunci adalah 7 per 10. X2-nya akan keluar dari basis dan akan digantikan oleh X1 sebagai basis yang baru. Dengan elemen kunci adalah 7 per 10. Kemudian dilakukan proses operasi baris elementer kembali. Di sini untuk basis yang baru X1 itu dibagi dengan elemen kunci 7 per 10 untuk semua kolomnya, yaitu. Kemudian akan dilanjutkan proses yang sama untuk baris A1 dan X3, kita akan membuat dia menjadi 0 di sini. Nah, di sini karena untuk baris A1 kolom X1 sebelumnya adalah 2 per 5, maka di sini adalah A1 lama dikurang 2 per 5 dikali baris pivot yang baru. Seperti itu. Dan untuk yang baris X3 kolom X1, karena sebelumnya adalah negatif 1 per 10, maka X3 lama dikurang negatif 1 per 10 dikali baris pivot yang baru. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tabel mulai bergerak ke arah yang lebih sederhana, karena basisnya semakin didominasi oleh variabel non-artifisial. Setelah perhitungan ulang, nilai CJ dikurangi ZJ di sini masih terdapat gitu ya, nilai positif pada kolom S3 di sini masih terdapat, yaitu sebesar 1/7. Karena masih ada nilai positif, maka kondisi optimal fase pertama masih belum tercapai. Artinya, ya kita perlu melakukan iterasi kembali. Momen ini penting karena biasanya pada tahap akhir fase pertama, kita akan memastikan benar-benar tidak ada lagi variabel artifisial yang tertinggal. Jadi kalau di sini masih ada variabel artifisial yaitu A1. Jadi masih lanjut. Nah, sekarang untuk kolom S3 menjadi kolom kunci, kemudian dicari baris kunci dengan mencari nilai rasio, itu tadi nilai sisi kanan 4/7 dibagi dengan
kolom kunci yang bersesuaian dengan yaitu sepertujuh, 25/7 dibagi sepertujuh. Nah, sedangkan yang ini tidak dilakukan perhitungan karena kan nilainya negatif. Itu. Kemudian ditemukan di sini yang paling kecil yaitu untuk baris pertama A1 dengan elemen kunci yaitu sepertujuh. Jadi untuk baris pertama A1 itu akan keluar dan akan diganti dengan S3. Nah, ini kan bagi dengan S3. Dan di sini juga nilai CB-nya sudah menjadi 0 semua. Nah, untuk basis S3 nilai barisnya itu untuk tiap kolom dibagi dengan elemen kunci yaitu sepertujuh. Selanjutnya untuk X1 dan X3, nah ini untuk pada kolom S3-nya akan kita buat menjadi 0. Karena sebelumnya di sini sepertujuh, maka X1 lama dikurang sepertujuh dikali baris pivot baru. Sedangkan yang sebelumnya di sini untuk baris X3 itu negatif 2/7, maka S3 lama dikurang negatif 2/7. Seperti itu. Sehingga nanti akan menjadi 0 dan 0. Nah, selanjutnya, nah di sini basisnya sudah berubah semua. Tidak ada lagi variabel artifisial A1, A2 maupun A3. Sudah diganti dengan basis yang baru, yaitu S3, S1, dan X3. Dan kalau kita lihat, perhatikan, nilai CJ dikurang ZC sudah tidak ada yang bernilai lebih dari 0. Nah, sehingga solusi feasible sudah ditemukan. Namun, dalam hal ini masih belum selesai. Kita masih lanjut ke fase kedua untuk mengoptimalkan fungsi tujuan aslinya. Nah, pada fase kedua, semua kolom variabel artifisial dihapus dari tabel. Jadi, kita hilangkan untuk A1, A2, dan A3 kolomnya. Kemudian fungsi tujuan aslinya di sini untuk nilai CB. Ini kan fungsi tujuan tadi kan adalah 4x1 ditambah 3x2 ditambah 6x3. Nah, sedangkan untuk basisnya kan adalah untuk basis pertama adalah S3, maka di sini nilainya adalah 0. Kemudian untuk X1 berarti dia adalah 4 dan X3 berarti dia 6. Nah, nilai CB-nya adalah 0, 4 dan 6. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya kita lakukan proses perhitungan untuk nilai ZC. Berarti kan 0 dikali 0 ditambah 4 dikali 1 ditambah 6 kali 0. Maka nilainya adalah 4. Sehingga diperoleh CJ dikurang ZJ, 4 dikurang 4 yaitu 0. Dan dilakukan hal yang sama untuk seluruhnya, seluruh kolom. Nah, di sini nilai yang sebesar positif yaitu berada pada kolom S1. Nilainya adalah 8. Maka nanti ini sebagai variabel masuknya adalah S1 dan sebagai kolom kunci ya. S1 sebagai kolom kunci. Kemudian dicari nilai rasio minimum seperti itu. Jadi 4 dibagi negatif 7, dan 3 dibagi 1, kemudian 2 dibagi negatif 2. Nah, dalam hal ini karena nilai pada baris S3 dan X3 negatif, maka ini tidak dipertimbangkan. Jadi kita akan mencari yang terkecil positif gitu ya. Jadi ini adalah yang sebagai baris kunci yaitu untuk baris X1 dengan elemen kunci adalah X1. Seperti itu. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer karena baris kuncinya tetap, maka ya R2-nya yang baru akan sama dengan R2 itu sendiri. Kemudian kita akan membuat di sini akan menjadi 0 untuk S3 pada kolom X3. Kemudian baris S1 pada kolom S3 itu kan kita buat menjadi 0 karena sebelumnya di sini masalah. Di sini ya. Karena tadi kan nah ini kan diganti ya. Jadi kan sebelumnya adalah X1, ini kan sebagai variabel yang keluar dari basis diganti dengan S1. Variabel yang masuk sebagai basis yang baru. Di situ. Nah, di sini untuk R1-nya itu adalah R1 ditambah 7 kali R2 yang baru di sini. Untuk baris setelah
agar kolom S1 ya, agar kolom S1 pada ininya adalah menjadi identitas. Nah, kemudian hal yang sama juga dilakukan untuk kolom S3. Nah, setelah pembaruan dilakukan, kita akan mencari kembali nilai ZJ. Kemudian kita akan mencari juga untuk CZ dikulang ZJ. Jadi tadi 0 dikali 7 ditambah 0 kali 1 ditambah 6 kali 2. Jadi 12. Nah, sehingga untuk kolom X1 ini nilai CJ dikulang ZJ adalah 4 dikurang 12, yaitu negatif 8. Seperti itu. Nah, setelah kita perhatikan nilai dari CJ dikurang JJ ini semuanya sudah kurang dari atau sama dengan 0. Sehingga tabel sudah mencapai kondisi yang optimal. Nah, ini proses ini sudah berhenti. Proses iterasinya berhenti. Karena semua CJ dikurang JJ kurang dari atau sama dengan 0. Nah, di sini variabel basis adalah S3, S1, dan X3 dengan nilai masing-masing yaitu 25, 3, dan 8. Karena X1 dan X2 tidak berada di basis di sini ya, maka keduanya akan bernilai 0. Karena tidak ada ya X1 dan X2 di basis. Ini menjadi variabel non basis. Seperti itu. Nah, S3-nya bernilai 8. Seperti itu. Sehingga solusi optimal adalah X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 0, dan X3 adalah 8. Sehingga kita akan menemukan nilai maksimumnya dengan fungsi tujuan Z sama dengan 4 dikali 0, ditambah 3 kali 0, dan 6 dikali dengan 8. Dengan fungsi tujuan maksimumnya adalah 48. Seperti itu. Nah, ini adalah kita cek kembali dengan kendala awal. Nah, kalau kita cek dengan kendala awal, ini sudah memenuhi ya. Kendala 1, dia sudah lebih besar sama dengan 5. Kendala 2, dia sama dengan 8. Kendala 3, dia lebih dari sama dengan 7. Jadi sudah terpenuhi semuanya. Nah, sehingga metode simplex 2 fase sangat berguna ketika model programming linear belum memiliki basis awal yang visible. Nah, tadi fase pertama dipakai untuk mencari solusi visible dengan menghilangkan variabel artifisial. Jadi variabel artifisial A1, A2, dan A3 pada basis sudah hilang, yaitu yang sini ya. Jadi sudah tidak ada lagi A1, A2, dan A3. Nah, berarti fase pertama sudah selesai. Nah, sedangkan fase kedua digunakan untuk mengoptimalkan fungsi tujuan aslinya. Jadi nilai CB-nya diganti dengan koefisien pada basis yang baru. Itu. Sehingga dari contoh yang tadi kita memperoleh solusi optimal, ya. Solusi optimalnya yaitu X1-nya adalah 0, X2-nya 0, dan X3 8 dengan nilai maksimum Z yaitu 48. Jadi seperti itu. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan. Semoga materi ini membantu memahami alur metode simplex 2 fase dengan lebih jelas.